Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai kekristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Tadi pembahasan sebenarnya jadi keingat juga tuh yang masalah kasus Sigi ya. Saya pernah juga tuh ke suatu daerah. Mereka tuh nggak bisa mengadakan kebaktian atau ibadah lah di rumah, bahkan bangun gereja pun nggak boleh. Nah itu kan tadi Bapak bilang kan kita boleh berdoa secara pribadi di rumah, di kamar private ya tadi Bapak bilang ya. Intinya maksud saya bagaimana kalau kita dihadapkan dalam kasus-kasus seperti itu Pak? Apakah yang kita lakukan sebagai orang Kristen misalnya di dalam kondisi di suatu daerah yang kita tidak bisa mengadakan ibadah atau kebaktian keluarga atau kebaktian wilayah gitu. Bagaimana Pak? Ya sebenarnya kan gereja itu kan bukan gedungnya. Ya, bukan gedungnya, tapi gereja itu sebenarnya orangnya. Yang ada bangunan itu namanya gedung gereja, tapi bukan gereja. Dan kebiasaan untuk berbakti di sebuah tempat yang umum itu kan juga baru muncul di kemudian hari. Kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab, maka biasanya ada kebaktian jemaat salam kepada jemaat di rumahmu. Itu kan kalimat-kalimat itu begitu berulang. Jadi itu bukan satu tempat umum, namanya ada orang yang punya rumah, disediakan mereka berbakti. Juga kalau kita melihat di dalam sejarah ketika Romawi menindas kekristenan, mereka tidak mempunyai tempat apa-apa untuk kebaktian. Mereka biasanya justru kebaktian bersama, ya mereka bersembunyi. Hanya beberapa orang di bawah penjara, di bawah tanah itu untuk berbakti. Bahkan saya pernah membaca mereka berbakti tanpa menyanyi, tanpa suara. Jadi misalnya mau nyanyi lagu ya Amazing Grace, ya sudah mereka tulis Amazing Grace, angkat. Semua nyanyi dalam hati. Semua menyanyi dalam hati, semua doa dalam hati. Ya, firman Tuhan itu di dalam tulisan-tulisan dan mereka saling berbagi-bagi ya untuk membacanya. Jadi memang dalam kondisi yang sukar itu memang tetap tidak masalah menurut saya kalau kita tidak berbakti dalam bersama-sama dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, hanya memang kalau terjadi sekarang di Indonesia kan juga keterlaluan karena kita punya negara ini kan bukan seperti Romawi yang menindas kekristenan. Kita negara yang Pancasila, yang toleransi, tapi kalau terjadi seperti itu kan memang menyedihkan ya. Nah, tetapi dalam kaitan yang Bapak kami yang private room tadi, itu bukan berarti bahwa Tuhan Yesus mengajar kita doanya harus dalam kamar. Karena kalau mau KKR di lapangan, kan nggak bisa doanya di kamar. Tapi maksudnya adalah bahwa doa itu harus secara pribadi. Kita dengan Tuhan, jangan, itu dalam konteks kan mereka berdoa sukanya doa di muka umum, di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, ngomongnya pada Tuhan, tapi mengharapkan suatu respon yang sifatnya horizontal dari orang-orang. Makanya masuk. Kan tadi mereka berdoa di tikungan jalan dan di pasar-pasar. Reaksinya masuk ke dalam kamar. Jadi hanya kamu dengan Tuhan, jangan berurusan dengan orang. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi maksudnya doa harus bersifat pribadi kepada Tuhan, bukan berarti wajib masuk kamar. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti itu, di mana kekristenan ditekan, menurut saya nggak masalah kalau kita nggak kebaktian bersama-sama di suatu gedung khusus. Ya. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar
dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.